Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di pertemuan kedua untuk materi pertama dari kelas editing, dan kali ini saya ditemani oleh satu teman saya. Ini, perkenalkan, ya, biar tidak terasa sepi saja. Oke teman-teman, diabaikan saja, ini nanti kita akan belajar mengenai editing. Jadi di awal saya akan memberikan tentang pengantar dari editing itu sendiri. Baik, kita akan mulai, langsung saya share screen. Oke. Oke, ya. Oke, teman-teman. Yang pertama harus kita bahas di sini adalah mengenai apa saja yang dilakukan di dalam editing. Jadi, apa yang dilakukan di dalam editing? Yang edit, Pak. Ya, iya benar. Apa sih yang dilakukan ketika mengedit itu, apa saja yang dilakukan? Oke, kita akan membagi di sini menjadi ada beberapa hal yang bisa kita breakdown. Yang pertama adalah combining. Combining ini bagaimana kita mengkombinasikan, ya, karena kalau kita lihat itu sebenarnya editing itu membutuhkan material edit, begitu kan, material edit. Apa saja material yang bisa diedit itu? Ada suara, ada video, atau visual, bisa still image, bisa gambar bergerak atau motion, ada motion grafik juga sendiri, gitu. Lalu sound effect, ilustrasi musik, ya, musik, baik itu WAV ataupun dan sebagainya. Jadi ada banyak material editing di sana, dan di dalam editing kita mengcombine itu. Jadi kegiatan di dalam editing itu salah satunya adalah combining. Oke, lalu apalagi ada trimming. Nah, secara bahasa trim ini kan sebenarnya memotong. Apa yang dipotong? Ya material editing tadi itu. Gunanya apa untuk memotong? Untuk menghilangkan yang memang tidak diperlukan. Jadi bisa audio ataupun videonya itu bisa kita hilangkan. Kita potong di situ. Selain itu, apa yang kita potong? Yang kita potong adalah waktu, itu durasi, gitu ya, untuk manajemen durasi begitu. Jadi trim atau trimming. Oke, lalu ada correction. Nah, correction ini kaitannya dengan bagaimana kita menemukan satu hal gitu ya, yang belum pas, lalu kita koreksi, entah itu warna, entah itu volume, jadi itu bisa kita koreksi, scale ya, scale ukuran itu bisa kita koreksi di situ di dalam sebuah editing. Dan yang terakhir adalah building. Apa yang dibangun dalam sebuah editing itu jadi sebenarnya tidak hanya sekedar membuat rangkaian potongan-potongan gambar terus disambung-sambung, tidak. Tapi bagaimana di dalam editing itu kita juga membangun cerita. Makanya editing itu sangat erat kaitannya dengan naratif gitu ya. Rangkaian-rangkaian kejadian dari satu ke kejadian yang lain. Membangun cerita yang pertama. Lalu apa yang dibangun lagi? Membangun emosional atau mood dari penonton yang melihat gitu. Misalnya teman-teman ingin membuat sebuah program komedi, maka salah satu cara yang paling gampang adalah menambahkan backsound musik yang parodik gitu ya, yang ada kesan komediknya. Salah satu cara yang paling gampang untuk membangun tadi mood dari penonton. Atau ketika kita membuat sebuah adegan yang sedih, kita kasih instrumen yang sedih. Bisa kita kasih mungkin instrumental piano, set piano gitu Pak. Itu sudah banyak sekali, teman-teman bisa download dimanapun. Set piano sudah banyak tersedia, yang free pun juga banyak. Dengan adegan yang sedih, maka itu akan semakin menguatkan mood dari orang yang melihat ketika melihat adegan sedih tadi itu. Jadi
membangun mood, membangun cerita, membangun emosional dari orang yang melihatnya. Jadi dalam editing kita melakukan itu. Goal terbesarnya tadi ya build something tadi, apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita tekankan di situ ya, build tadi. Begitu teman-teman. Nah, lalu kalau kita lihat dari maksud dan tujuan dari sebuah editing itu apa sih? Yang pertama adalah menciptakan kesinambungan gambar sehingga gambar dan suara itu berjalan dengan wajar dan logis. Maksudnya wajar dan logis itu begini. Salah satu contoh mungkin ya, yang paling simpel saja nih, ketika gambarnya itu adalah seseorang naik motor Ninja 4 tak, yang mana itu ada double cylinder, tetapi audionya, mungkin waktu syuting audionya nggak dapat, cuma nggak dapat gambar. Tapi audionya, audio suara knalpotnya itu motor 2 tak, sama-sama Ninja, tapi satunya 2 tak. Itu kan sesuatu yang tidak wajar dan tidak logis untuk orang-orang yang tahu, gitu. Tidak wajar dan tidak logis. Salah satunya begitu. Jadi bagaimana editing itu menciptakan kesinambungan gambar dan suara agar berjalan dengan wajar dan logis. Kalau kita direct sound dan juga ketika mengambil gambar sekalian direct sound-nya sih, ya sudah selesai masalah, nggak ada masalah gitu. Tapi ketika hanya mendapat gambar saja, tetapi sound tidak dapat, ya bagaimana kita menciptakan atau meng-create lagi sound itu, membuat ulang dari sound itu sehingga berjalan wajar. Gitu kan bro. Jadi itu teman-teman. Lalu yang kedua, maksud dan tujuan dari editing adalah memilih, menyusun, dan menggabungkan gambar-gambar yang di-shot secara acak. Karena ketika kita pengambilan gambar itu, ketika produksi tidak mungkin kita ini langsung edit by cam gitu. Edit by cam itu maksudnya susunannya langsung diurutkan sesuai cerita gitu. Misalnya ada 5 setting tempat gitu. 5 setting tempat ini biasanya akan dihabiskan dulu di setting tempat yang pertama, ya semua shot yang ada di set pertama itu ya kita habiskan. Misalnya di situ ada scene 1, scene 5, dan scene 10 di dalam set yang pertama. Ya maka ketiga scene ini harus dihabiskan di sini. Tidak mungkin kita take scene 1 dulu, baru kita nanti set ke yang kedua, karena di set kedua ini scene kedua. Nah, nanti balik lagi ke scene 1 kan tidak mungkin. Nah, itu jadi bagaimana nanti di editing itu tujuannya adalah untuk memilih, menyusun, dan menggabungkan gambar-gambar yang di-shot secara acak tadi. Beda kalau dulu mungkin ada beberapa tugas mata kuliah yang memang edit di kamera gitu, jadi langsung urut, karena memang waktu itu mengajarkan kami untuk bisa membuat editor mind ya, jadi mengedit itu sebenarnya sudah sejak dalam pikiran. Jadi sebelum kita mengambil gambar itu sebenarnya kita sudah mulai mengedit. Jadi seorang editor yang bisa menjadi sutradara itu biasanya bagus sekali, karena dia sudah mempunyai editing in mind tadi, editing in mind. Nah, untuk mengasah itu mungkin teman-teman juga bisa mencoba itu tadi. Kita mengambil gambar sesuai dengan cerita dan diurutkan gitu. Tuh. Lalu yang ketiga, untuk memperbaiki atau menghilangkan kesalahan yang terjadi pada saat pengambilan gambar. Nah, ini ya sudah sangat jelas bagaimana nantinya dalam editing itu kita bisa mengkoreksi atau trim tadi ya, memotong, kita hilangkan ketika itu ada kesalahan pengambilan gambar. Lalu ada manajemen durasi. Nah, misalnya nih kita dikasih satu cerita, rangkaian cerita skenario yang mana skenarionya itu 60 menit, sebuah cerita 60 menit. Pengambilan gambar dan lain sebagainya pasti akan beratus-ratus menit gitu kan. Manajemen durasi maksudnya di situ ketika memutuskan mana yang mau dipakai dan mana yang tidak dipakai. Ketika sudah melewati limit dari durasi yang disediakan, maka ada manajemen waktu yang harus kita ambil. Kita ada beberapa shot yang mungkin harus kita potong, kita trim lagi sehingga durasi masuk. Itu. Dan yang terakhir, menciptakan dinamika dan makna simbolik dengan pola transisi atau teknik tertentu. Nah, ini juga sangat membantu untuk menguatkan cerita dari skenario yang dibuat. Misalnya ceritanya ini
apa ya? Atau misalnya gini, salah satu contoh misalnya, ketika kita menciptakan makna simbolik, gitu, makna simbolik. Misalnya ceritanya adalah seseorang anak kecil yang dari keluarga tidak mampu, naik sepedanya itu hanya sepeda ontel. Sepeda ontel itu kalau teman-teman tahu, sepeda zaman dulu, sepeda ontel atau kalau di Jawa itu mungkin kalau sepeda ontel mungkin mahal ya. Di bawahnya lagi ada namanya pit jengki kalau di Jawa. Ini sepeda yang biasa dipakai ibu-ibu gitu. Pit jengki. Jadi anak kecil itu mempunyai jiwa yang teguh, mau bekerja keras, rajin, ulet, dan lain sebagainya. Misalnya dalam cerita seperti itu, dan nantinya dia ketika besar akan sukses, gitu ya. Ada jalinan cerita di situ, ada anak kecil yang rajin, dari rajin itu makanya ketika besar dia menjadi sukses. Gitu. Oke, kita akan coba buat satu shot pergantian waktu, dari ketika dia zaman kecil, naik sepeda, ya kita shot sepedanya, teman-teman bisa bayangkan, sepeda itu kan rodanya itu bulat, roda sepeda ontel itu kita tracking, oke, berputar, lalu kita dissolve itu jadi pergantian shot dengan menumpuk, satunya memudar, satunya lagi masuk, begitu ya. Kita dissolve, masuk, ada roda mobil mewah. Jadi kalau roda mobil mewah itu kan misalnya ringnya besar, bannya tipis, kalau sedan. Atau yang ringnya besar tapi bannya besar, ban tahu misalnya Pajero, Land Cruiser dan lain sebagainya. Misalnya itu sama-sama bulat gitu, sama-sama bulat. Satunya ban sepeda juga bulat, ban mobil juga bulat. Secara bentuk itu sama, bulatnya sama. Nah, di solve jadi masuk dari orang naik sepeda, anak kecil naik sepeda tadi, dari bannya yang ban sepeda disut, lalu masuk ke ban mobil. Jadi pertama di zoom in dulu dari seorang anak kecil yang naik sepeda, berkeringat gitu kan, mau berangkat sekolah mungkin. Di zoom in, masuk ke roda. Lalu setelah itu di dissolve, masuk ke ban mobil, di zoom out, mobil mewah. Gitu. Ada pergantian waktu di situ ketika anak kecil ini waktu masih kecil, terus besarnya sukses. Jadi ada salah satu bagaimana merangkai sebuah cerita sehingga mempunyai dinamika atau sesuatu yang simbolik tadi, mungkin bisa ya tadi editing melakukan itu gitu. Tujuan dari editing salah satunya untuk menguatkan itu. Itu mungkin penjelasannya teman-teman. Oke, nah kalau kita mengacu dari TV program atau program TV, di dalam program TV itu ada drama dan ada non drama, bisa kita sebut jurnalistik. Nah, akan sangat berbeda mengenai editing di program drama dan juga program non drama. Kalau teman-teman melihat program drama itu pasti di sana akan ada rangkaian naratif, sesuatu hal yang berkesinambungan gitu. Ceritanya berkelanjutan gitu kan. Lalu ada dramatikanya biasanya, kalau teman-teman lihat sinetron pasti banyak lah itu. Ada yang di slow motion gitu kan, ada yang di fast motion, itulah. Ada banyak hal yang dilakukan di dalam program drama gitu. Dan ada penonjolan mengenai artistiknya di situ. Untuk non drama biasanya akan berisi hal-hal yang deskriptif, ilustratif, ya, karena katanya dengan info-info gitu. Ya karena memang program non drama atau mungkin jurnalistik tadi ini berisi tentang informasi. Gitu. Makanya secara editing pun juga akan sangat berbeda. Nah mungkin yang akan banyak kita pelajari di mata kuliah kita nanti akan lebih ke program drama. Gitu. Pendekatannya mungkin bisa film-film pendek. Nah oke, maka ketika kita ngomong drama adalah yang harus dilakukan adalah think narrative first. Kita harus berpikir naratif terlebih dahulu di awal. Nah naratif ini apa? Naratif ini adalah rangkaian kejadian atau peristiwa yang mempunyai hubungan satu sama lain dan terlihat logika sebab akibat atau kausalitas di dalam sebuah ruang dan waktu. Jadi di sini kalau kita ngomong mengenai
rangkaian cerita begitu ya. Rangkaian cerita ya tadi sesuatu hal yang memang berkesinambungan antara hubungan satu dengan rangkaian cerita yang lain, terus ada kesinambungan. Itu kita bisa ngomong sebab ada akibat. Sebagai contoh tadi yang saya sampaikan di awal tadi, nah kecil ceritanya dia waktu zaman kecil susah tetapi dia rajin ulet, lalu ketika besar dia naik mobil mewah, dia menjadi orang yang sukses. Itu kausalitas sebab akibat. Oke, jadi kita sebagai editor gitu, harus mempunyai think narrative first, kesinambungan. Setelah ini apa ya? Setelah ini shotnya apa ya? Setelah ini shotnya apa ya? Itu jadi sudah dari awal editing in mind kalau kita bilang editing in mind. Oke. Nah, lalu ada yang kita sebut dengan namanya the dead time. The dead time. Nah, the dead time itu apa? Ada yang tahu? Bingung? Bingung juga kamu? Nah, jadi gini, dead time. Ya, kalau secara artinya waktu mati gitu. Waktu yang mati atau waktu yang dibunuh, yang kita hilangkan. Jadi kalau misalnya contoh paling gampang kita ambil dari kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman berangkat dari kos menuju kampus 4, itu perkiraan berapa menit misalnya? Kita ambil contoh misal 10 menit deh, 10 menit. Dari kosnya mungkin di daerah, kalau 10 menit itu ya, daerah mana ya? Taman Siswa mungkin, Taman Sis, 10 menit. Oke, kita ambil contoh ya, 10 menit, kosnya di Taman Sis. Di situ berawal dari bangun tidur deh. Bangun tidur, biasanya melakukan apa? Entah olahraga dulu atau apa, olahraga kecil, habis itu mandi, masuk kamar mandi, keluar ganti baju, siap-siap pakai parfum, sisiran, ya kan, manasi motor, belum ngambil laptop, nyiapin laptop ataupun buku-buku buat nyatat-nyatat. Setelah itu baru berangkat. Berangkat pun juga pakai sepatu dulu gitu. Kalau kalinya susah juga agak lama gitu. Pakai sepatu, berangkat nih. Ya kalau nggak ngekos sama orang tua berarti salim sama orang tua dulu, pamit. Atau pamit sama ibu kos dulu juga nggak apa-apa. Oke. Kira-kira itu butuh waktu berapa menit dari persiapan bangun tidur? Belum lagi kalau bangun tidur masih ngecek-ngecek HP ya, teleponan dulu lah, apalah, semakin lama. Katakanlah 10 menit deh, atau 15 menit, ya, yang rasional 15 menit. 15 menit untuk persiapan dari bangun tidur sampai siap mau berangkat naik motor untuk ke kampus 4. Oke, 15 menit, ditambah lagi dari rumah, taman siswanya, sampai kampus itu 10 menit, berarti ada 25 menit waktu real time-nya, real time untuk dari bangun tidur sampai berangkat kampus. Nah, ketika kalian mau memvideokan itu, ketika orang melihat 25 menit dengan hanya adegan yang orang hanya bangun tidur sampai ke kampus, ya malas lihatnya begitu kan. Malas. Lalu apa yang harus dilakukan? Ya kita manajemen durasi. Kita kasih berapa shot kira-kira? 10 shot aja udah sangat cukup sekali. Shot bangun tidur, 1. Kita kasih berapa detik? 5 detik misalnya. Pakai pegang nyari HP. Setelah itu masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Atau langsung kita kasih jam cut misalnya ketika pakai baju, sisiran, siap-siap, kita kasih jam cut misalnya, paling cuma berapa detik sih. Katakanlah 4 detik, terus dia ambil tas, keluar dari kamar, manasi motor, kita kasih beberapa shot itu misalnya. Lalu dia berangkat, pas naik motor doang, motor starter tangan, kita kasih close up starter. Terus motor out frame, tahu-tahu sudah di jalan, sudah mau sampai depan kampus, gerbang kampus tadi. Establish kampus, kelihatan kampusnya, dia masuk, udah paling nggak nyampe
hanya 1 menit. Shot dari bangun tidur sampai kampus. Itu pun 1 menit terlalu lama menurut saya. Tapi dari 25 menit menjadi 1 menit. Nah, itu yang kita sebut dengan the dead time. Jadi the dead time itu adalah suatu kondisi di mana ruang dan waktu dianggap tidak terlalu penting dan dapat dihilangkan tanpa mengakibatkan putusnya rangkaian naratif dan tanpa membuat penonton itu merasa terganggu. Jadi itu the dead time. Tuh. Jadi kalau memang nggak penting, ya sudah hilangkan. Kuncinya kan di situ. Yang penting rangkaian naratif kalian itu tidak terpotong, tetap nyambung gitu, tidak terputus dan tetap nyambung. Dan penonton tidak terganggu. Itu. Contoh lain misalnya kita berangkat dari Jogja mau ke Filipina, dari bandara sampai ke bandara Jogja sampai bandara Filipina yang harusnya mungkin ditempuh waktu 4 sampai 5 jam, ya sudah paling cuma 3 shot aja cukup. Pesawat naik, ya kan? Atau establish dulu bandara Jogja, pesawat naik, pesawat turun, ya kan? Kasih establishnya Filipina, apa? Long shotnya bandara Filipina. Sudah selesai 4 shot, 3 shot ya, 4 shot. Nah, itu the dead time. Jadi bagaimana kita menghilangkan ruang dan waktu yang memang tidak terlalu dianggap penting. Gitu. Yang penting rangkaian naratifnya tidak terputus. Kuncinya ada di situ. Oke, nah sekarang kita masuk ke apa yang kita sebut dengan shot. Ya, shot. Jadi shot ini adalah sebuah material editing, ya, sebuah material editing yang paling utama. Gitu. Jadi bagian paling dasar dari sebuah produk audiovisual itu adalah shot. Karena di dalam shot biasanya sudah ada audio dan visualnya. Jadi kalau kalian take dengan kamera, entah itu DSLR, mirrorless, dan kamera lainnya, ketika masuk ke timeline editing, di situ sudah tersedia 2 bar. Bar atas itu adalah untuk video, V1, V2, dan selanjutnya di bar bawah itu ada A1, A2, atau audio. Jadi dia langsung melekat di satu dan langsung terpisah. Langsung terpisah itu barnya bisa, tapi secara rangkaiannya dia sudah terus kita ungroup, unlink untuk kita pisah. Jadi shot ini adalah bagian paling dasar dari sebuah produk audiovisual. Nah, shot-shot ini baru akan mempunyai makna ketika kita juxtaposisikan atau kita urutkan. Nah, kita urutkan ini bisa menjadi adegan, ya kan, atau peristiwa utuh. Kita bisa biasanya menyebutnya scene ketika itu dalam satu set, atau bahkan bisa kita sambung-sambung lagi setiap scene itu kita konstruksi menjadi sequence. Tapi ada pengecualian. Kecuali itu adalah traveling shot atau long take. Jadi kalau tadi contohnya misal kalian tadi berangkat dari bangun tidur ke kampus ya, 26 menit, kalian long take, jadi one take, one shot, dari kalian bangun tidur, itu di take, mandi, keluar kamar mandi, di take terus, on terus, record terus, 25 menit sampai kampus. Satu shot, tapi dia punya rangkaian cerita. Itu bedanya ada di situ. Tapi ketika satu shot, itu baru bangun tidur, ambil HP, gitu, itu tidak akan menjadi rangkaian cerita. Karena masih butuh shot-shot yang lain. Jadi di sini ada pengecualian, traveling shot, ataupun long take, pengambilan panjang. Jadi shot tidak akan pernah bermakna, atau tidak pernah akan mempunyai cerita tadi ketika tidak dijuxtaposisikan atau diurutkan. Kecuali traveling shot dan juga long take. Gitu. Ini contoh yang di sini, ini adegan, ada beberapa shot, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Ya, akhirnya ketika teman-teman hanya melihat ini, ya udah. Kita nggak akan tahu ceritanya bagaimana. Ternyata kalau dirangkai di sini, ketika ditendang, di sini malah diputar, ya, diputar. Jadi masih ada action yang lain. Ya. Di sini ditendang. Jadi ada rangkaiannya akhirnya ketika shot-shot itu dijuxtaposisikan. Nah,
Kita akan coba lihat beberapa definisi mengenai editing. Editing ini juga sering kita sebut ada montase, ada penyuntingan. Dulu itu kalau nggak salah mata kuliahnya ada mata kuliah cipta sunting, itu editing. Lalu setelah itu ada editing elektronik. Sekarang ya ada editing visual effect atau editing video gitu. Kalau sekarang punya kita editing video, sebelumnya editing visual effect. Nah, kita akan lihat beberapa definisi di sini mengenai editing. Yang pertama, dari buku Film Art, An Introduction of Film Art, ya, David Brodwell dan Christine Thompson. Editing adalah mengurutkan gambar satu ke gambar berikutnya dengan membuang gambar yang tidak diperlukan. Oke, udah masuk lah itu. Lalu ada yang dari buku Understanding Movie, menghilangkan ruang dan waktu yang tidak penting, serta menghubungkan shot satu dengan shot lain, satu adegan dengan lainnya. Ya, jadi intinya sih seperti yang kita jabarkan tadi di awal. Editing itu pada dasarnya bagaimana kita merangkai sebuah shot-shot tadi itu sehingga mempunyai rangkaian naratif, dan yang nggak kita pakai kita buang, nggak kita pakai kita buang. Itu teman-teman. Nah, hal yang paling mendasar mungkin yang biasanya dilakukan di editing apa ya, classical cutting kalau kita bilang. Jadi classical cutting itu biasanya rangkaiannya itu urutannya begini. Kita kasih dulu establish shot, misalnya establish itu jadi shot yang menunjukkan tempat gitu ya, tempat kejadian. Establishing misalnya ada perkelahian di dalam kelas editing misalnya di kampus UAD. Kita kasih dulu establishing shot-nya ini UAD misalnya dari depan misalnya. Lalu master shot misalnya suasana di dalam kelas. Terus mungkin sudah kita munculkan kericuhan sedikit, di situ ada reverse shot. Misalnya ada dua aktor yang mau berkelahi, ya kita pingpong, ya kan? Kita pingpong terus berkelahi. Kasih detailnya, kasih detail shotnya. Ya, kayak tadi contoh yang ada tendangan, terus di reverse lagi mungkin ada tangkisan dan sebagainya. Tapi di awal biasanya akan dikasih establishing shot dulu, lalu master shot, jadi shot utamanya, lalu kita kasih shot sisi sebaliknya, juga lalu kita kasih detail-detailnya. Itu biasanya untuk classical cutting. Nah, ada banyak pendekatan ya untuk cutting, itu ada banyak, dan nanti juga akan kita pelajari di materi selanjutnya. Nah, kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung masuk di kolom komentar, ataupun bisa nanti via WhatsApp, teman-teman bisa di grup WhatsApp bisa diskusi di situ, teman-teman, atau mungkin langsung bisa masuk di kolom komentar. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian, dan saya dan si ini kita pamit dulu, bro, ya, dan ketemu lagi kawan-kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.